Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan ya, terpujilah nama Tuhan Allah kita yang besar. Kalau hari Jumat kemarin kita bersama-sama beribadah untuk kita bersama-sama mengenang bagaimana kurban Kristus di atas kayu salib, ya, perjalanan Via Dolorosa yang cukup panjang harus Kristus lewati dan Yesus menyelesaikannya di sana. Darahnya bertetesan di sepanjang jalan, ya, segenap tenaga, segenap kekuatan Kristus kerahkan dengan tujuan supaya Dia bisa menyelesaikan misinya di dunia ini, yaitu menyelamatkan setiap orang percaya dengan jalan mati di atas kayu salib. Tubuhnya dikorbankan bagi kita, darahnya dicurahkan untuk menebus setiap kita orang yang percaya. Katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, engkau yang ada di rumah yang menyaksikan video online ini, saya berdoa Bapak Ibu Saudara juga diberkati dalam keadaan sehat, di dalam pemeliharaan yang daripada Tuhan. Saya berdoa kiranya kasih karunia Tuhan terus menyertai kita, karena saya yakin dan percaya Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dia yang ada di sini, Dia juga ada di tempat Bapak Ibu Saudara semua berada saat ini. Katakan amin. Oke, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan hari ini, pagi ini kita bersama-sama kembali mengingat bahwa kematian di atas kayu salib, ya, akan menjadi sia-sia kalau hari ini kita tidak mengenang tentang kebangkitan Kristus. Ya, Yesus sudah berkorban di atas kayu salib. Dia menyelesaikan kurban yang seharusnya biasa dilakukan tahunan dengan memberikan korban persembahan binatang, domba. Tetapi sejak Kristus mati di atas kayu salib, kurban itu sudah lunas terbayar dengan darah Kristus. Tetapi kematiannya di atas kayu salib akan menjadi sia-sia kalau Kristus tidak bangkit. Dan bersyukurnya kita sebagai orang percaya adalah kita memiliki Tuhan Allah yang hidup, yang berkuasa atas alam maut. Alam maut sudah ditaklukkan. Dan barang siapa percaya kepada Yesus Kristus bahwa Dia sudah menyelesaikan tugas mati di atas kayu salib, menebus dosa kita, di hari yang ketiga Dia bangkit, orang yang percaya itu pun dia nanti akan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus saat Kristus datang kedua kali menjemput para mempelainya, umat-umat pilihannya, umat-umat yang hidup di dalam anugerah dan kasih karunia-Nya. Katakan amin. Saya pastikan bahwa itu adalah Bapak Ibu Saudara semua yang mendengarkan tentang kebenaran firman Tuhan ini. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan kebenaran firman tentang kuasa kebangkitan Kristus yang diambil dari surat 1 Korintus pasal 15 ayat 20 sampai ayat yang ke-30. Ya, Ibu Saudara boleh membuka Alkitab semua bersama-sama. Ya, pastikan Alkitabnya dibuka. Ya. 1 Korintus pasal 15 ayat 20 sampai yang ke-30. Kita akan membacanya silih berganti. Saya baca ayat 20, Bapak Ibu Saudara baca ayat 21 dan seterusnya sampai yang ke-30. Sudah ketemu semua? Kalau sudah katakan amin. Ya. Kita bangkit berdiri bersama-sama untuk menghormati kebenaran firman Tuhan. Ayat yang ke-20 saya membacanya. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang pada satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang pada satu orang manusia.
Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai Tuhan seluruh, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintah sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir, perhatikan, musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri telah melakukan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak dan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Jika tidak demikian, apakah faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis sebagai orang mati? Kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan, mengapa mereka mau dibaptis sebagai orang-orang yang telah meninggal? Ayat 30 kita bersama-sama membaca. Dan kami juga, mengapakah kami setiap saat membawa diri kami ke dalam bahaya? Katakan amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kuasa kebangkitan Kristus itu penting bagi gereja Tuhan. Ya, karena di bawah kolong langit ini belum ada orang yang dibangkitkan dan dia hidup untuk selamanya dan tidak pernah akan mati lagi selain Kristus Yesus Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi, ketakutan manusia yang paling mendasar adalah maut. Karena di alam maut, di sanalah penderitaan yang paling mengerikan akan terjadi, di mana hukuman untuk orang-orang berdosa, iblis dan semua pengikutnya, di hari kemudian kelak nanti mereka akan dilemparkan ke alam maut, di mana di alam maut itu terdapat api yang sedemikian rupa menyala-nyala. Di sana hanya ada kertak gigi dan ratap tangis, penderitaan, penyesalan, kesukaran terjadi di sana. Tapi syukur kepada Kristus Yesus, Dia mati, tetapi Dia menang atas kematian. Apa yang ditakutkan oleh manusia pada umumnya, Kristus telah menaklukkannya. Dan barang siapa orang percaya kepada Kristus, kematian tidak akan menguasainya. Katakan amin. Dan itulah kemenangan yang Kristus bawa. Dia membuktikan kepada iblis, dia membuktikan kepada dunia bahwa iblis, dunia, alam maut tidak lagi berkuasa atas dia, dan kemenangannya itu juga sama diberikan atas kita, para pengikut Kristus. Makanya kenapa kita para pengikut Kristus tidak perlu takut dengan yang namanya kematian. Kematian menjadi menakutkan ketika kita tidak tahu setelah kematian kita akan kemana. Tetapi kematian akan menjadi menyenangkan ketika kita melihat ada Kristus di sana. Karena di dalam Kristus ada kehidupan kekal, ada kemenangan,
ada kedamaian, ada sukacita, ada tempat yang terbaik yang Tuhan siapkan bagi setiap kita. Katakan amin. Kuasa kebangkitan Kristus. Ya, pentingnya kebangkitan. Ini yang akan menjadi perenungan buat kita. Ya, pentingnya kebangkitan Kristus. Kalau tidak ada kebangkitan, Rasul Paulus menjelaskan dari teks demi ayat yang sudah kita baca barusan. Ya, lebih lagi Bapak Ibu Saudara baca sampai selesai, sampai di ayat yang ke-58. Bapak Ibu Saudara di sana akan mendapati tentang kebenaran-kebenaran firman tentang kuasa kebangkitan. Seandainya Kristus tidak bangkit, sia-sialah iman kita. Kalau Kristus tidak bangkit, sia-sialah pengharapan kita. Nah, makanya pentingnya kebangkitan Kristus. Yang pertama, ya, pentingnya untuk siapa? Pertama, penting untuk Kristus itu sendiri. Karena ketika Kristus hidup, dia memberitahukan kepada muridnya bahwa dia harus mati di atas kayu salib. Tapi ingatlah, hari yang ketiga aku bangkit. Seandainya apa yang Kristus katakan tidak terjadi, maka kita bisa berkata Kristus itu pembohong. Tetapi bagi dirinya Kristus membuktikan apa yang dikatakannya digenapi. Jauh sebelum harinya tiba, Kristus sudah memberitahukan tentang apa saja yang akan terjadi dalam hidupnya. Itu menunjukkan kekuasaannya, itu menunjukkan kemahatauannya, bahwa dia tahu apa yang akan terjadi di depan sana. Dia tahu akan segala sesuatu apa yang akan menimpanya. Bahkan bagi semua orang, Kristus tahu. Sehingga itu menjadi sebuah pembuktian bahwa Kristus itu berkuasa. Jadi kuasa kebangkitan itu penting bagi Kristus itu sendiri. Karena firman yang dia katakan harus digenapi. Ketuhanannya akan diuji ketika setiap firman, setiap kata-kata yang keluar dari mulutnya digenapi. Karena ada banyak nabi, dia bernubuat, dia berkata-kata, tetapi apa yang dikatakan, apa yang dinubuatkan tidak digenapi. Ada banyak hamba-hamba Tuhan berkata bahwa aku mendengar sesuatu dari Tuhan. Tuhan berbicara kepadaku tentang sesuatu, tetapi apa yang dikatakan hamba Tuhan itu tidak tergenapi. Tetapi Kristus, apa yang dia katakan selalu digenapi. Katakan amin. Itulah hebatnya Tuhan kita. Kuasa kebangkitannya penting, karena apa yang Kristus katakan harus digenapi. Kalau tidak digenapi, kita boleh menolak dan tidak percaya kepada Kristus. Tetapi karena kita melihat semua perkataan Kristus adalah digenapi, itu yang membuat kita yakin bahwa dialah Tuhan, dialah juru selamat, dia yang awal dan yang akhir, dia yang tahu akan segalanya, hari ini, besok, dan seterusnya. Dia tahu, dan itu penting bagi setiap kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kuasa kebangkitan Kristus, ya, penting bagi Kristus itu sendiri. Yang kedua, ya, kuasa kebangkitan Kristus penting bagi karyanya. Selama Kristus hidup di dunia ini, dia melakukan karya. Tanda ajaib, tanda heran menyertai dia.
Dan ujung dari karyanya adalah Via Dolorosa. Dia tekun, hupomone, memandang ke jalan Via Dolorosa. Dia melihat, aku harus selesai, aku harus sampai di atas bukit Golgota. Bukan hanya sampai di atas bukit Golgota, aku harus disalibkan di sana, aku harus menyelesaikannya di sana. Kalau tidak aku selesaikan di sana, maka segala sesuatunya atas penebusan tidak akan pernah terjadi. Aku tahu jalannya berat, aku tahu jalannya terjal, aku tahu segala sesuatunya sulit. Tetapi dia hupomone, dia tekun menanggung setiap penderitaan. Menanggung penderitaan itu selangkah demi selangkah, sambil tertatih-tatih dia bertekun terus maju sampai akhirnya di atas kayu salib. Dan dia mati di sana dan berkata, sudah selesai. Semua akan menjadi sia-sia. Penderitaan, kesulitan, pengorbanan Kristus kalau hanya berhenti sampai di atas kayu salib. Semua akan menjadi sia-sia karena tidak ada kehidupan setelah kematian. Tetapi karya Yesus dimeteraikan dengan kebangkitannya. Kita semua ditebus, kita dibeli, kita dibayar, kita diangkat dari pasar dosa, hidup di dalam kebenaran yang baru. Tapi lebih daripada itu, dia menjamin kehidupan yang baru di dalam kita. Amin. Dia menjamin tubuh yang kekal akan dia berikan bagi setiap kita. Katakan amin. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari teks bacaan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 tadi dijelaskan dengan gamblang bagaimana oleh karena satu orang Adam semua manusia menjadi berdosa oleh karena persekutuan dengan Adam. Tetapi Kristus Yesus datang dan dia menyelesaikan segala sesuatunya. Dan barang siapa percaya kepada Kristus dan hidup di dalam Kristus, dia akan menerima kuasa persekutuan kembali dengan Bapa di surga. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, biar ini yang menjadi satu pegangan atas hidup kita, bahwa Kristus sudah menggenapi karyanya di atas kayu salib dan sekarang dia telah bangkit. Katakan amin. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah yang menjadi keyakinan iman kita, bahwa Kristus berkuasa atas alam maut. Ya, pentingnya kebangkitan. Yang pertama tadi bagi dirinya sendiri, yang kedua bagi karyanya, yang ketiga pentingnya kebangkitan Kristus itu bagi Injil itu sendiri. 1 Korintus pasal 15 ayat 3 sampai yang ke-8, ayat sebelum yang kita baca tadi, dijelaskan di sana pembukaan dari teks ini. Di Rasul Paulus menjelaskan, dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu pada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Apa inti dari Injil itu sendiri? Inti dari Injil adalah pengorbanan Kristus di atas kayu salib dan kebangkitannya. Itulah inti dari Injil. Injil akan menjadi sia-sia diberitakan kalau Kristus tidak bangkit.
Tidak adanya sebuah jaminan untuk kekekalan di dalam tubuh jasmania kita. Tetapi karena Kristus mati dan Dia bangkit, Injil yang diberitakan tidak menjadi sia-sia, tetapi Injil yang diberitakan menjadi Injil yang hidup. Katakan amin. Ayat 3 dijelaskan sebab yang sangat penting. Apa yang sangat penting? Telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ya, Kristus mati ada dasarnya. Ditulis di dalam kitab suci. Kitab para nabi menjelaskan, tapi saya juga menjelaskan bagaimana seorang hamba akan mati, perawakan dan segala sesuatunya tidak pantas untuk dilihat, ya, tidak enak dilihat, dan itu digenapi di dalam Kristus. Nah, di ayat yang keempat dijelaskan Ia dikuburkan, Dia dibangkitkan hari yang ketiga. Dasarnya juga sama, sesuai dengan kitab suci. Tidak dasarnya sesuai dengan kata Rasul Paulus, bukan. Rasul Paulus mengambil semua itu dari teks-teks kitab suci yang dia dapat. Ya, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas, menunjukkan kepada saksi-saksi itu sendiri bahwa Kristus sudah bangkit. Ia menampakkan kepada lebih 500 orang, dan dikatakan yang terakhir kepada Rasul Paulus. Dia menyamakan dirinya sama seperti anak yang lahir sebelum waktunya, seperti anak prematur. Ya, karena dia benar-benar terdesak oleh karena sebuah situasi di mana dia adalah seorang penganiaya jemaat, tetapi tiba-tiba ketika dia sedang melakukan misi untuk menganiaya jemaat Kristus hadir dalam hidupnya. Jadi perjumpaannya itu sungguh luar biasa. Nah, karya kebangkitan Kristus penting bagi Injil itu sendiri. Seperti sebuah materai. Ya, kalau tidak dimeteraikan dengan kebangkitannya, semua kabar Injil sia-sia. Alkitab sama seperti buku dongeng. Alkitab sama seperti buku-buku yang lain. Tetapi puji Tuhan, Kristus memeteraikannya di dalam kuasa kebangkitannya. Dan kebangkitannya disaksikan bukan hanya satu orang, 11 murid menyaksikan, bahkan ada 500 orang juga yang menyaksikan. Begitu juga Rasul Saulus yang disebut juga Paulus, dia juga menyaksikan kuasa kebangkitannya. Dia melihat bahwa Kristus sungguh hidup. Katakan amin. Katakan sampai kanan kirinya dulu, Kristus sudah bangkit. Kristus sudah bangkit. Ya, Kristus sudah bangkit. Katakan, jangan takut. Jangan takut. Jangan takut. Ya, jadi pentingnya kebangkitan Kristus yang pertama bagi dirinya, bagi karyanya, bagi Injil yang terakhir. Ya, pentingnya kebangkitan Kristus bagi saya, bagi kita orang yang percaya. Coba buka kembali di ayat teks yang masih kita baca di pasal 15 ayat yang ke-13. Ya, 13 sampai 19. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Ya, karena ada orang-orang Saduki. Orang Saduki ini tidak percaya dengan yang namanya kebangkitan.
Ya, setelah kematian sudah tidak ada lagi kebangkitan. Orang Saduki tidak percaya tentang hal itu. Tetapi Kristus membuktikan bahwa ada, ya, setelah kematian ada yang namanya kebangkitan bagi orang-orang yang percaya. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaanmu. Lebih daripada itu, kamu ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, dikatakan apa di situ? Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosa. Pentingnya bagi kita adalah Kristus sudah bangkit, dan itu yang meyakinkan kita bahwa dosa kita sudah diampuni. Kita sudah dibeli, harganya lunas di atas kayu salib. Tapi tidak selesai sampai di situ, dimeteraikan di dalam kuasa kebangkitannya, dan kuasa kebangkitannya itu yang membuat kita yakin bahwa kekekalan terjadi dalam hidup kita saat kita mulai berjalan melangkah dengan Tuhan. Kita bersama dengan Tuhan, mengalami kuasanya di dalam kehidupan kita, dan kita dimampukan untuk menang menjalani hari-hari kita. Iblis, setan tidak berkuasa lagi atas hidup kita. Kuasa dosa tidak lagi berkuasa atas hidup kita. Yang berkuasa atas hidup kita adalah Kristus, karya Roh Kudus yang terus hidup di dalam hidup kita, yang memampukan kita untuk memandang ke depan bahwa ada Kristus di hari depan kita. Ada kemuliaan yang menanti saat kita hidup di dalam Tuhan, saat kita meyakini akan kurbannya di atas kayu salib dan kebangkitannya itu cukup buat kita. Itulah yang akan memampukan hidup kita hari-hari ini untuk semakin serupa dan segambar dengan Kristus. Amin. Ingat, tujuan kita setiap hari adalah semakin serupa dengan Kristus, dan biarlah kuasa kebangkitan Kristus ini menjadikan kita untuk semakin beriman, semakin percaya, semakin melangkah, semakin mantap dengan Tuhan, sehingga akhirnya hari-hari kita akan dilalui dengan kuasa kebangkitan itu, sehingga akhirnya kita hidup di dalam kemerdekaan, tidak lagi diperbudak oleh dosa, tidak lagi diintimidasi oleh kuasa gelap, kuasa iblis dan lain sebagainya, tapi kita dengan yakin Kristus sudah selesaikan korbannya buat saya, dan saya melangkah tenang bersama dengan Dia. Katakan amin. Ini yang menjadi perenungan buat kita di kesempatan hari ini. Jadi ada 4 pokok yang perlu kita renungkan pentingnya kebangkitan. Yang pertama, bagi dirinya, bahwa apa yang Dia katakan sudah digenapi, dan seluruh kitab sedang menuju pada pengenapannya. Tidak ada satupun perkataan Kristus yang tidak digenapi. Yang kedua, bagi karyanya, kematiannya dilengkapi dengan kebangkitannya. Yang ketiga, bagi Injil itu sendiri, Injil tidak menjadi berita yang kosong, tetapi Injil adalah berita yang berisi kabar keselamatan, kabar sukacita itu ya dan pasti bagi setiap orang yang percaya. Dan bagi kita itu yang akan memampukan kita, karena keyakinan dan kepastian bahwa Kristus bangkit, itulah yang menjamin kita bahwa suatu hari nanti ketika Kristus datang yang kedua kali, tubuh kita yang fana ini pun akan diubahkan seperti tubuh Kristus ketika Dia bangkit di dalam tubuh kemuliaan. Oleh karena Kristus telah mengaruniakannya kepada kita, dan kita bisa hidup selama-lamanya di dalam Dia. Katakan amin. Puji Tuhan. Kita mau bersama-sama berdoa di kesempatan hari
hari ini. Demikian firman Tuhan. Biar ini menjadi perenungan buat kita bersama-sama. Dan kita sebentar nanti akan masuk pada perjamuan kudus. Kiranya kuasa kebangkitan itu, itulah yang akan menuntun kita. Kuasa kebangkitan Kristus, itulah yang akan memampukan kita untuk kita menjalani hari-hari ini. Sekalipun hari-hari ini kita melihat ada banyak sekali tekanan, ada banyak sekali goncangan, ada banyak sekali masalah-masalah yang sedang terjadi atas keadaan baik kota, bangsa, bahkan dunia ini. Semua sedang digenapi, segala kebenaran firman sedang digenapi, tanda-tanda ajaib, tanda-tanda heran sedang digenapi, bahkan goncangan demi goncangan sedang digenapi, membuktikan bahwa apa yang Kristus katakan harus digenapi. Dan kalau kita melihat setiap firman itu sudah digenapi, kenapa kita harus ragu kalau Tuhan itu hidup? Kenapa kita harus ragu kalau Tuhan itu ada dalam hidupmu? Kenapa kita harus ragu? Kenapa kita harus khawatir kalau Tuhan bersamamu? Dia tidak akan pernah meninggalkan engkau. Maut saja dia lewati, penderitaan saja dia lalui, hanya untuk saya, hanya untuk Bapak, Ibu, Saudara. Apalagi tentang kehidupanmu hari ini, dia juga lebih peduli atas semuanya itu. Sebab itu teruslah berharap kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan, kami bersyukur atas firman yang boleh kami renungkan di kesempatan pagi hari ini. Engkau mengurapi kami, Engkau menguduskan kami, Engkau menyucikan kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kami dilayangkan untuk selalu tinggal tetap di dalam hadirat-Mu, menikmati segala kemuliaan-Mu, menikmati segala anugerah-Mu di dalam hidup kami. Inilah kami ya Bapa.